Aina Nurani asik sekali. I got the new deal for y'all, Power Soldier Boy. Was from Revolution Tahuna. Ladies and gentlemen, please welcome Marvel Silangin Remix. Nah, ini tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel aku. Nah, di video kali ini aku bakal bikin tutorial edit video jerat jeduk di aplikasi Linkmotion seperti yang udah tampilin di awal. Nah, di sini udah ada backsoundnya, kalian bisa download lewat link di deskripsi. Dan juga ada udah ada detik bitnya, kalian bisa cek langsung di deskripsi. Dan oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kalian masuk di awal video di detik 00.00. Lalu di sini kalian bisa langsung aja klik yang tanda plus dan kalian pilih yang bagian media, kalian tambahkan foto yang mau kalian pakai. Nah, setelah itu kalian bisa panjangin sampai detik 16.07 dan kalian bisa masuk di bagian efek. Lalu kalian klik tambahkan efek, masuk di search or web, cari efek yang namanya Ubin ataupun Tiles. Klik yang pengaturan standar dan mirrornya kalian bisa aktifkan. Setelah itu di sini kalian bisa langsung aja kembali, klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, cari efek yang namanya buram gerak, klik yang pengaturan standar, klik tambahkan efek lagi dan kalian masuk di bagian di search or web, cari efek yang namanya lengkungan gelombang, klik yang pengaturan standar. Di bagian tahapnya kalian bisa kasih keyframe di akhir biar jadi 0,00 dan kalian bisa kasih keyframe di bagian awal ubah jadi 1,00. Masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, kalian naikin setengah. Lalu kalian kembali masuk di bagian sudut dan kalian atur jadi negatif 38,0 derajat. Lalu kalian masuk di bagian jarak dan atur jadi 9,5. Lalu kalian bisa masuk di bagian magnitude, kasih keyframe di awal ubah jadi 4,5 dan di akhir ubah jadi 0,0. Masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga dan kalian naikin setengah. Lalu kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian bisa gandakan efek lengkungan gelombang. Klik yang bagian bawah, masuk di bagian sudut, kalian atur jadi 36,5 derajat. Setelah itu kalian masuk di bagian jarak, ubah jadi 8,8. Lalu kalau udah itu kalian bisa langsung aja kembali, klik tambahkan efek dan kalian tambahkan efek yang namanya lengkungan gelombang lagi. Lalu di bagian tahapnya kasih keyframe di bagian akhir, ubah jadi 0,45. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian awal dan atur jadi 1,88 atau 1,88. Masuk di pertahanan keyframe, kalian bisa kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Di bagian sudutnya atur jadi 45,0 derajat. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian jarak dan kalian atur jadi 13,4. Lalu kalian bisa masuk di bagian magnitude, kalian kasih keyframe di awal, kalian bisa ubah jadi 0,0 dan bagian di akhir ubah jadi 5,5. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Lalu kalian kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di opacity or visibility, cari efek yang namanya fade in or out, klik yang pengaturan standar. Nah, di bagian di bagian outnya atur jadi 1,70 dan di bagian innya atur jadi 3,00. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, tambahkan foto di detik 16.07. Kalian bisa klik tanda plus, pilih yang media dan kalian tambahkan satu foto. Setelah itu kalian bisa panjangin fotonya sampai di akhir video. Setelah itu kalian masuk di bagian move dan transform bagian ketiga dan kalian bisa kasih keyframe di awal sama di akhir, kalian biarin jadi 1080. Setelah itu di detik 16.27 kalian atur jadi 1545 atau kalian zoom aja sesuai foto kalian. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe juga di detik
20.25 atau jadi 1545 juga. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe dan kalian bisa kasih kurva yang ketiga, horizontalnya kalian fullin. Di awal juga sama kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Kalau udah kalian kembali masuk di bagian pertama, kasih keyframe di awal sama di detik bit yang terakhir. Buat detik bit yang 20.25 kalian geser ke bawah, jangan panjang-panjang, pokoknya ke bawah gitu. Dan di detik 16.27 kalian geser ke atas, kira-kira segini. Oke, setelah itu di sini kalian bisa kasih keyframe di detik 20.16 kalian bisa naikin sedikit. Nah segini. Kalau kepanjangan kalian bisa pendekin buat detik bit yang 20.25. Nah kayak gini. Nah dan untuk detik bit yang selanjutnya kalian kasih keyframe semua dan kalian bisa pas-pasin aja sendiri kayak gini. Nah setelah itu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe dan kalian bisa kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin semuanya sampai selesai atau sampai di akhir foto. Nah kalau udah gitu sekarang kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai atau sampai di akhir foto. Setelah itu kalian bisa masuk di foto yang pertama, kalian bisa klik efek, klik tambahkan efek yang namanya ubin ataupun tiles, dan mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, tambahkan efek yang namanya ombak-ambing ataupun oscillate, klik yang pengaturan standar. Lalu di bagian sudutnya kalian bisa atur jadi 90,0 derajat. Lalu kalian masuk di bagian frekuensi, ubah jadi 4,00 Hz. Dan setelah itu kalian bisa masuk di bagian magnitude, kalian kasih keyframe di akhir ubah jadi 0 dan buat yang di awal kalian bisa ubah jadi 150. Nah oke, setelah itu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva hampir full semuanya kayak gini. Kalian bisa ikutin kayak aku. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian bisa klik tambahkan efek. Kalian tambahkan efek yang namanya ombang-ambing lagi. Dan di bagian sudutnya kalian bisa ubah jadi 0,0 derajat. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian frekuensi dan kalian atur jadi 6,50 Hz. Setelah itu kalian masuk di bagian magnitude, kasih keyframe di bagian tengah. Kalian bisa ubah jadi 0 dan bagian di awal kalian bisa ubah jadi 250. Lalu kalian masuk di pertahanan keyframe, kalian bisa kasih kurva ketiga, kalian bisa fullin ke atas dan bagian yang horizontal kalian bisa geser ke bagian kiri. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian bisa klik tambahkan efek. Lalu kalian bisa masuk di bagian blur, cari efek yang namanya buram gerak ataupun Gaussian blur. Setelah itu di bagian tone-nya kalian atur jadi 3,40. Itu kalian bisa kembali klik tambahkan efek paparan gamma di bagian warna dan cahaya. Lalu kalian bisa pilih yang pengaturan standar. Nah di bagian exposure-nya kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir, kalian biarin jadi 0,00. Buat yang di awal kalian bisa ubah jadi 1,50 atau 1,50. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga dan horizontalnya kalian fullin. Nah, setelah itu kalian kembali masuk di bagian foto sebelumnya, kalian bisa salin efeknya. Nah setelah itu kalian bisa tempelkan di foto yang tadi kita edit di foto belakangnya. Dan di sini kalian bisa hapus yang fade in or out sama buram gerak dan ubin. Nah oke, kalau udah gitu sekarang kalian bisa klik tambahkan efek. Kalian tambahkan efek yang namanya zoom strike di bagian blur, klik yang pengaturan standar dan di bagian X nya kalian kasih keyframe di bagian akhir biarin jadi 0. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian awal dan kalian bisa ubah jadi negatif 2000. Setelah itu kalian bisa geser dulu keyframe-nya ke depan dan kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga kalian fullin, yang horizontal kalian geser ke kanan. Masuk di bagian X, kalian bisa kasih keyframe di depan atau di detik 16.26 dan buat yang di awal kalian bisa atur di detik 16.07 dan atur jadi negatif 500. Lalu kalian masuk di pertahanan keyframe. Setelah itu di sini kalian bisa kasih kurva ketiga kalian fullin dan bagian horizontalnya kalian geser ke bagian kanan. Oke, kalau udah gitu sekarang kalian bisa langsung aja kembali masuk ke bagian kekuatan, kasih keyframe di bagian awal ubah jadi 0,20 atau 0,20.
Lalu kalian kasih keyframe juga di bagian akhir, kalian ubah jadi 0,00. Masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, kalian fullin, horizontalnya kalian geser ke bagian kanan. Lalu kalian scroll ke bawah, dan di bagian R nya ubah di min, dan di bagian B sama A nya ubah di mati. Nah oke, kalau udah gitu sekarang kalian bisa salin satu layar di bagian foto yang pertama, lalu kalian tempelkan di foto detik 18.28 dan juga di bagian foto yang terakhir. Kalian tempelkan untuk efeknya aja, dan kalau udah gitu sekarang kalian bisa masuk di bagian foto terakhir sama di detik bit 18.28. Lalu kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di opacity or visibility, cari efek yang namanya berkedip ataupun blink, klik yang pengontrasan standar, dan di bagian frekuensinya kalian fullin. Lalu kalian salin efek dan kalian tempelkan di foto yang terakhir. Oke, setelah itu kalian bisa masuk di bagian foto yang kedua di detik 16.27 dan kalian bisa klik yang efek, klik tambahkan efek yang namanya upin ataupun tiles di bagian distorsi or warp. Lalu kalian bisa klik yang pengaturan standar, mirrornya kalian aktifkan, lalu kalian bisa kembali klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, tambahkan efek paparan gambar, di exposure-nya kasih keyframe di akhir, dan bagian di awal ubah jadi 1,00. Masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, dan kalian naikin sampai kotak kedua atas. Lalu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik yang tambahkan efek, lalu kalian tambahkan efek ombak ambing di bagian move dan transform. Kalian bisa klik yang pengaturan standar, di bagian sudutnya atur jadi 90,0 derajat. Lalu kalian masuk di bagian frekuensi dan kalian ubah jadi 0,65 Hz. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian magnitude, atur kasih keyframe di bagian akhir, kalian ubah jadi 0, dan bagian di awal kalian bisa ubah jadi 350. Kalian masuk di pertahanan keyframe dan kalian bisa kasih kurva ketiga, kalian fullin. Nah oke, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, dan di sini kalian bisa klik tambahkan efek yang namanya motion blur di bagian blur, di bagian tone-nya atur jadi 1,40. Oh ya, di sini aku kurang nambahin efek blurnya, dan di sini kalian langsung aja skip ke pemindahan acak di bagian move dan transform. Nah di bagian magnitude-nya kalian kasih keyframe di bagian awal ubah jadi 22 atau 22. Nah kalau udah gitu sekarang kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir dan kalian ubah jadi 18. Kasih keyframe di bagian tengah, kalian bisa ubah jadi 0. Masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin, di akhir kasih kurva 2, horizontalnya kalian fullin. Masuk di bagian evolution, kasih keyframe di awal, ubah jadi 0,13, dan di bagian akhirnya ubah jadi 0,10, dan di bagian tengahnya kalian ubah jadi 0,00. Untuk kurvanya sama kayak yang di atas tadi. Lalu kalian bisa langsung aja kembali masuk di bagian set, kasih keyframe di awal, ubah jadi 0,30, dan kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir ubah jadi 0,24. Dan setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian tengah, kalian bisa ubah jadi 0,00. Dan buat kurvanya kalian samain kayak yang di atasnya. Nah oke teman-teman, kalau udah gitu sekarang kalian bisa langsung aja kembali, dan di sini kalian bisa gandakan pemindahan acak sampai jumlahnya jadi 3 atau kalian gandakan 2 kali. Setelah itu kalian langsung aja kembali dan kalian masuk di foto sebelumnya, kalian salin efek yang namanya zoom strikes. Lalu kalian tempel di foto yang kita edit. Setelah itu kalian bisa salin efeknya dan kalian bisa tempelkan di foto depannya di sini. Nah di detik 17.18. Lalu kalian masuk di bagian zoom strike dan di bagian R nya biarin, di bagian Q ubah jadi RTA2, di bagian B ubah jadi max. Nah kayak gini. Oke, setelah itu di sini kalian bisa salin satu layar dan kalian bisa tempelkan di foto-foto detik 18.09, lalu di detik 19.16, dan juga di detik 20.16. Kalian bisa tempelkan untuk efeknya aja, kalian klik yang tempel. Nah kalau udah gitu sekarang kalian bisa masuk di foto di detik 16.27, kalian klik fotonya, klik efek, lalu kalian klik tambahkan efek, masuk di opacity or visibility, cari efek yang namanya berkedip, klik yang pengaturan standar, lalu frekuensinya kalian fullin. Nah kalau udah gitu sekarang kalian bisa kembali klik tanda mata pada berkedip, kalian bisa salin satu layar dan kalian aktifkan kembali. Nah kalau udah kalian salin satu layar, lalu kalian bisa tempelkan di foto-foto sisanya yang belum ada efeknya. Lalu kalian bisa tempelkan untuk efeknya.
kalian bisa langsung aja klik yang tempel. Nah oke, kalau udah gitu sekarang kalian masuk di bagian akhir video, kalian klik foto yang terakhir. Nah setelah itu kalian bisa klik efek, klik tambahkan efek, lalu kalian masuk di opacity or visibility, cari efek yang namanya fade in or out. Lalu di bagian I nya kalian ubah jadi 0,00 dan bagian out nya biarin. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja cek dulu videonya, dan kalau udah sesuai masuk di awal video, klik tab plus, klik yang kotak, kalian lebarin satu layer. Setelah itu kalian bisa gandakan persegi panjangnya, lalu kalian klik yang di bagian bawah, klik efek, klik tambahkan efek, masuk di bagian lainnya, cari efek yang namanya saling latar belakang, klik yang pengatur standar. Setelah itu kalian bisa kembali klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, cari efek yang namanya pertajam, kalian klik yang pengatur standar dan di kekuatannya ubah jadi 0,60. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, tambahkan efek yang namanya ganti warna, kalian klik yang pengaturan standar. Lalu di bagian ganti warnanya ubah jadi warna hijau tua, dan di bagian warna barunya ubah jadi warna abu-abu. Di bagian thresholdnya atur jadi 10%, lalu di bagian feather atur jadi 40%. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, tambahkan efek yang namanya paparan atau exposure gamma. Lalu kalian bisa klik yang pengaturan standar. Di bagian exposure-nya kalian bisa ubah jadi 0,15 atau 0,15. Di bagian gamanya ubah jadi 0,750 atau 0,750. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, klik tambahkan efek, masuk di matte or max or key, cari efek yang namanya skema. Lalu kalian bisa klik yang pengaturan standar. Dan di bagian ukurannya ubah jadi 130,0%. Masuk di bagian roughness-nya atur jadi 50%, dan di bagian feather-nya kalian bisa fullin jadi 1,000. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian masuk di bagian persegi panjang di atasnya, kalian cari efek yang namanya sun latar belakang. Lalu di sini kalian bisa tambahkan efek lagi, kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, tambahkan efek yang namanya spot color, lalu kalian klik yang pengaturan standar. Lalu kalian bisa klik tambahkan efek lagi, dan setelah itu kalian masuk di bagian blur, cari efek yang namanya Gaussian blur, dan kalian bisa klik yang pengaturan standar. Lalu kembali masuk di blending dan opacity, cari efek yang namanya gelapkan, pilih yang multiply. Oke, setelah itu kalian bisa panjangin kedua persegi panjangnya sampai di bagian akhir video. Lalu kalau udah, kalian bisa langsung aja masuk di awal video dan kalian bisa cek videonya dari awal. Bastron Revolution Tahuna. Ladies and gentlemen, please welcome Marvel Silangin Remix. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja ekspor videonya. Nah oke teman-teman, jadi proses ekspornya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya. Я дядя я Кар Soldier Boy. Bastron Revolution Tahuna. Ladies and gentlemen, please welcome Marvel Silangin Remix. Nah oke teman-teman, jadi segitu aja tutorial dari aku, semoga kalian suka dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.